Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Fadilah Ilma Hayati dari kelas 11 MIPA 3, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang global warming. Pertama-tama, apa itu global warming? Global warming atau pemanasan global, biasa disebut juga dengan krisis iklim, adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan bumi. Global warming sendiri adalah penyebab utama terjadinya perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan pola dan waktu intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan iklim berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau persebaran kejadian cuaca. Penyebab pemanasan global. Apa sih sebenarnya penyebab bumi ini semakin panas? Mengapa bumi ini bisa mengalami kenaikan suhu? Yang pertama, yaitu efek rumah kaca. Sebenarnya, efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita dalam memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius, bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius dari suhu sebelumnya. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, maka suhu di bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Karena efek inilah bumi menghangat. Namun, jika kadarnya berlebihan, maka akibatnya terjadilah yang dinamakan pemanasan global. Yang kedua, efek umpan balik. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin melimpah, uap air yang membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2. Umpan balik yang kedua disebabkan oleh penguapan awan. Jika dilihat dari bawah, memang awan terlihat memantulkan lagi radiasi ke permukaan. Akibatnya akan terjadi peningkatan efek pemanasan. Namun, lain lagi jika mengintipnya dari atas. Dari atas, awan terlihat memantulkan lagi radiasi inframerah kembali ke angkasa, sehingga menurunkan panas dan ada efek pendinginan. Umpan balik selanjutnya adanya sirnanya kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Ketika terjadi pemanasan global, tentu es di daerah kutub akan mencair. Ironisnya, semakin lama pencairannya akan semakin cepat. Ketika es mencair, daratan atau air di bawahnya akan menjadi terbuka. Ketika ditutupin eslah yang memantulkan cahaya. Namun, ketika daratan atau perairan sudah terbuka, maka baik daratan ternyata hanya mampu memantulkan cahaya lebih dari sedikit es. Kedua bagian ini malah lebih cenderung menyerap panas dari matahari. Akibatnya, pemanasan meningkat dan es pun terus mencair. Yang ketiga yaitu variasi matahari. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari yang mampu menaikkan suhu stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Penipisan lapisan ozon juga memberikan kontribusi dalam pendinginan. Kombinasi fenomena variasi matahari dengan aktivitas gunung berapi sepertinya telah memberikan efek pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950, serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa walaupun ada peningkatan sensitivitas iklim terhadap pengaruh matahari, namun sebagian besar pemanasan yang terjadi pada dekade-dekade terakhir ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca.
Selanjutnya yaitu dampak dari global warming atau pemanasan global. Yang pertama yaitu iklim tidak stabil. Iklim adalah rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di daerah yang relatif sempit. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, dan juga curah hujan. Adanya pemanasan global menyebabkan bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es mulai mencair sehingga daratan akan menyempit. Tak banyak lagi gumpalan es yang mengapung. Daerah-daerah yang dulu mengalami salju ringan kini tak lagi mengalaminya. Di pegunungan di daerah subtropis, bagian yang tertutup salju akan semakin sedikit, serta akan lebih cepat mencair. Musim tanam akan lebih lama di beberapa area. Suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung bertambah. Daerah yang hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menjadi uap dan lepas dari lautan. Curah hujan di seluruh dunia telah naik sebesar 1% dalam 100 tahun terakhir ini. Badai akan terjadi sering melanda. Selain itu, air akan lebih cepat lepas dari uap air tanah. Akibatnya, beberapa daerah akan menjadi kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang dan memiliki pola yang berbeda dengan sebelumnya. Topan badai yang mendapat kekuatan dari penguapan air akan menjadi lebih dahsyat. Pola cuaca menjadi lebih sulit terprediksi dan lebih ekstrim. Yang kedua, meningkatnya air laut. Meningkatnya permukaan air laut yaitu disebabkan oleh cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Apa sih yang terjadi jika air laut naik? Tentu saja, daerah seputaran pantai akan terendam. Seperti negara Belanda yang kehilangan 17,6% daerahnya karena tenggelam oleh naiknya 100 cm permukaan laut. Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan mengalami peningkatan. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang tak lagi bisa dihindari. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Jika kita membayangkan bahwa dengan panasnya bumi, maka banyak makanan yang dihasilkan, maka bayangan itu keliru. Mungkin di suatu daerah akan menguntungkan karena mengalami musim hujan yang lebih lama. Jadi daerah di belahan bumi lain sebaliknya mengalami musim panas yang berkepanjangan. Belum lagi jika tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangga-serangga dan penyakit yang lebih hebat. Yang keempat, gangguan ekologis. Gangguan ekologis ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tidak nyaman, begitupun dengan makhluk hidup yang lainnya. Efek pemanasan mengganggu kehidupan. Hewan-hewan akan berimigrasi mencari tempat sejuk. Tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya menjadi mencari tempat yang lebih mendukung pertumbuhannya. Manusia yang dikaruniai akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul. Namun, makhluk lain tentu tidak. Hewan dan tanaman hanya bisa berakhir dengan kepunahan karena tak mampu beradaptasi. Yang terakhir, dampak sosial dan politik. Dampak sosial dan politik. Kondisi cuaca yang tak menentu menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Bagi para petani, kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menggagalkan panen. Sementara, jika panas berkepanjangan juga menyulitkan mereka untuk memulai pertanian karena susahnya pasokan air. Panas juga menyebabkan hutan mudah mengalami kebakaran. Banyak titik api yang berpotensi terbakar. Hutan di Indonesia sudah banyak yang terbakar. Masalah kebakaran hutan sempat pelik dan sulit dicari solusinya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat mengatasi atau mencegah terjadinya global warming atau pemanasan global.
Yang pertama yaitu ada stop deforestation, yang kedua ada reuse, yang ketiga ada recycle, yang keempat ada plant a tree, yang terakhir ada use solar energy. Sepertinya cukup sekian penjelasan dari saya. Jika kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.